Di ujung dunia kuno, di sebuah tanah yang disinari matahari Aegea, berdiri sebuah kota megah bernama Troya. Kota yang dipagari tembok raksasa, dibangun dengan kecerdasan para arsitek dan diberkahi oleh para dewa. Temboknya menjulang seakan menantang langit. Kapal-kapal perdagangan keluar masuk pelabuhan, membawa emas, rempah, kain, dan kehidupan. Troya adalah permata dunia timur. Kota yang begitu kuat hingga menjadi legenda. Dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Priam. Seorang pemimpin yang dihormati bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaannya. Tidak ada kelaparan di Troya, tidak ada kemiskinan. Kota itu seolah berdiri sebagai lambang harmoni manusia dengan takdirnya. Namun dalam mitologi, tidak ada kota yang terlalu makmur tanpa mengundang kecemburuan para dewa. Tidak ada kedamaian yang bertahan selamanya. Seperti ombak yang selalu kembali menghantam karang. Demikian pula badai takdir yang menunggu untuk menghantam Troya. Awal segala kehancuran. Segala kehancuran itu bermula jauh sebelum pedang pertama terhunus. Jauh sebelum panah pertama dilepaskan. Semua bermula dari sebuah pesta megah di Gunung Olympus, tempat para dewa bersemayam. Pesta untuk merayakan pernikahan dua makhluk ilahi, Zeus dan Thetis. Di tengah kemeriahan itu, ada satu makhluk yang tidak diundang. Eris, Dewi Perselisihan. Tersinggung dan dipenuhi rasa dendam. Ia datang membawa sebuah apel emas berukir tulisan yang akan memicu perang terbesar yang pernah dikenal dunia. Apel itu bertuliskan, "Untuk yang tercantik." Sebuah kalimat pendek yang akan mengguncang dunia manusia. Apel emas itu membuat tiga dewi besar berseteru. Hera, Athena, dan Aphrodite. Tidak pernah sebelumnya dunia melihat kecemburuan ilahi sebesar itu. Ketiganya menuntut untuk dipilih sebagai pemilik apel emas. Dan karena tidak ada dewa yang berani mengambil risiko untuk memilih, Zeus menunjuk seorang manusia untuk menentukan siapa yang paling layak mendapatkannya. Orang itu adalah Paris, pangeran muda Troya. Tampan, lembut, dan dicintai rakyatnya. Namun ia tidak pernah tahu bahwa di tangannya, takdir peradaban akan berubah. Ia memilih Aphrodite sebagai pemenang. Dan sebagai balasannya, ia diberikan hadiah yang paling berbahaya. Cinta seorang wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Helen, istri Raja Meles dari Sparta, Yunani. Dengan tindakan itu, Paris menyalakan sebuah bara kecil. Bara yang kemudian tumbuh menjadi lautan api. Penculikan Helen. Ketika Paris membawa Helen ke Troya, bumi Yunani bergetar oleh amarah. Hilangnya Helen bukan sekadar pencurian terhadap seorang wanita. Itu adalah penghinaan terhadap kehormatan seluruh bangsa Yunani. Raja Laius marah.
Dan dalam kemarahannya ia memanggil seluruh raja Yunani untuk bersumpah. Mengangkat pedang demi memulihkan harga diri. Sumpah-sumpah lama dihidupkan kembali. Aliansi besar dibentuk. Bukan karena cinta, tetapi karena dendam. Dalam sekejap, terbentuklah pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan umat manusia. Pasukan Yunani bergerak menuju Troya. Ratusan kapal perang berlayar melintasi laut, membawa prajurit dari wilayah Yunani. Di antara pasukan itu, berdiri para pahlawan yang namanya kelak menjadi legenda. Gaman, Raja Maisini, pemimpin ekspedisi besar. Odysseus, Raja Ithaka, terkenal karena kecerdikannya yang licin dan pikirannya yang tak terduga. Ajax, prajurit raksasa yang kekuatannya mampu mengguncang tanah. Diomedes, seorang satria yang keberaniannya akan memahatkan namanya dalam ingatan manusia dan para dewa. Nestor, yang bijaksana, pembawa wejangan dan strategi. Dan yang paling ditakuti, Achilles, putra seorang dewi, pahlawan tak terkalahkan. Dengan tubuh yang kebal terhadap segala senjata, kecuali satu titik kecil di tumitnya. Di pihak Troya, para pejuang tangguh bersiap. Hektor, putra Raja Priam, simbol kehormatan dan kepahlawanan. Aeneas, keturunan para dewa. Sarpedon, putra Zeus yang turun dari Olympus untuk berperang. Dan tentu saja, Paris yang menjadi poros dari segalanya. Dengan berkibarnya bendera perang, dunia menyaksikan awal dari sebuah tragedi 10 tahun. Sepuluh tahun api, darah, dan tangis. Perang pun meletus. 10 tahun penuh pertempuran. 10 tahun di mana tanah depan tembok Troya berubah menjadi ladang kematian. Tidak ada gencatan senjata. Tidak ada hari tanpa darah tertumpah. Troya bertahan kokoh. Temboknya menolak setiap serangan, seolah dibentengi tangan para dewa sendiri. Yunani mengerahkan seluruh kekuatan, namun Troya tetap berdiri. Pertempuran demi pertempuran menjadi legenda. Prajurit besar jatuh satu demi satu. Sungai Skoman berubah warna menjadi merah oleh darah. Sementara para dewa dari Olympus memilih ikut campur dalam peperangan manusia. Badai, penyakit, dan keberuntungan datang dan pergi sebagai permainan para penguasa langit. Namun meskipun pertempuran besar terjadi sepanjang waktu, perang itu sebenarnya adalah perang kehormatan. Perang harga diri. Perang yang tak ada seorang pun berani mundur darinya. Puncak Tragedy. Sebuah tragedi menghancurkan keseimbangan perang. Patroclus, sahabat Achilles, gugur dalam pertempuran. Kematian itu membakar amarah yang tersimpan lama. Achilles kembali ke medan perang dengan kemarahan yang tak dapat terkendalikan. Ia membunuh tanpa ampun, tanpa rasa belas kasihan. Pertempuran puncak pun terjadi, duel antara dua prajurit terbesar, Achilles melawan Hektor. Di depan tembok Troya, di hadapan seluruh rakyat, duel berlangsung dahsyat dan tragis. Hektor,
pahlawan yang dihormati atas keberanian dan kedisiplinannya. Akhirnya tewas di tangan Achilles. Dengan gugurnya Hektor, Troya kehilangan pelindung terbesarnya. Kota itu memasuki masa berkabung yang mengiris langit. Para ibu menangis, para prajurit kehilangan harapan. Dan masa depan Troya berdiri di tepi jurang kehancuran. Namun perang belum berakhir. Kemarahan Achilles tidak sermet memadamkan nyala api dendam yang membakar dua bangsa. Strategi gila kuda Troya. Setelah 10 tahun tanpa kemenangan, Yunani berada pada batas keputusasaan. Namun pada saat semua tampak hilang, muncul satu strategi yang kelak dikenang sebagai tipu muslihat terbesar sepanjang sejarah. Ide itu berasal dari pikiran jenius Odysseus. Pasukan Yunani membangun sebuah patung kuda raksasa dari kayu. Di dalamnya bersembunyi para prajurit terbaik Yunani, termasuk Odysseus sendiri. Sementara sisanya berpura meninggalkan pantai, seolah menyerah dan pulang. Bangsa Troya menyambut kuda kayu itu sebagai tanda kemenangan. Mereka percaya perang telah berakhir. Mereka merayakan kebebasan yang keliru. Mereka membawa kuda itu masuk ke dalam kota sebagai simbol kejayaan. Namun malam menegangkan itu tiba. Saat Troya terlelap dalam pesta dan kemenangan palsu. Prajurit-prajurit Yunani keluar dari dalam kuda, membuka gerbang kota. Dan pasukan Yunani yang menunggu dalam gelap menyerbu masuk ke jantung Troya. Kota itu dibakar. Tembok-tembok kebanggaan runtuh. Api melahap rumah-rumah. Asap memenuhi langit. Troya, yang selama berabad-abad menjadi simbol kejayaan, runtuh dalam satu malam. Tanpa kemuliaan, tanpa kehormatan. Hanya tangis dan jeritan yang menggema menembus gelap. Sejarah tidak pernah melupakan malam itu. Malam ketika kecerdikan mengalahkan kekuatan. Malam ketika sebuah kota yang dianggap tak terkalahkan berubah menjadi abu. Setelah kehancuran, perang Troya berakhir bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kehilangan. Tidak ada yang benar-benar memenangkannya. Yunani kehilangan banyak pahlawan. Patroclus gugur, Hektor gugur. Achilles sendiri kemudian jatuh oleh panah yang menembus tumitnya, satu-satunya titik lemah tubuhnya. Paris pun tewas tanpa kejayaan. Raja Priam terbunuh di altar kota suci. Helen dikembalikan ke Yunani, tetapi dunia yang pernah mengenalnya tidak lagi sama. Troya musnah, dan dari puing-puing kehancurannya, hanya sedikit yang selamat untuk membawa kisah itu kepada generasi berikutnya. Di antara yang selamat adalah Aeneas, yang kelak disebut sebagai leluhur bangsa Romawi. Membawa api Troya menuju masa depan. Selama ribuan tahun orang mengira Troya hanyalah legenda. Sebuah kisah dongeng yang terlalu dramatis untuk menjadi nyata. Namun pada abad ke-19, reruntuhan Troya ditemukan di Turki oleh arkeolog bernama Heinrich Smoon. Di bawah lapisan tanah dan debu masa lalu.
Ia menemukan tembok yang hangus, senjata berkarat. Dan bukti bahwa perang besar itu benar meninggalkan jejak nyata. Warisan Perang Troya. Perang Troya bukan sekadar kisah perang. Bukan sekadar mitos kepahlawanan. Ini adalah kisah tentang sifat manusia. Tentang cinta yang berubah menjadi kutukan. Tentang kesombongan yang menenggelamkan kejayaan. Tentang sifat destruktif, harga diri, dan ambisi. Tentang bagaimana kehormatan dapat menelan dunia ke dalam kegelapan. Perang Troya mengajarkan bahwa tidak ada pemenang dalam perang. Semua yang tersisa hanyalah luka, abu, dan kisah sedih yang berulang terlewat zaman. Dan selama manusia masih mencintai kekuasaan, selama kesombongan masih bertahta di hati manusia, selama dendam masih menguasai pikiran, maka perang Troya akan selalu terjadi berulang dalam wajah yang berbeda. Peradaban memang berubah, namun sifat manusia tidak pernah benar-benar berubah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bila kalian suka, silahkan tekan tombol like. Bila ada masukan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. See you next video.